sound like a shredder. Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan membahas film saga MCU yang ke-36 berjudul Thunderbolt yang dirilis pada tahun 2025. Buat kalian yang mau maraton alucita MCU, bisa buka playlist yang sudah saya buat. Jadi adik-adik, film ini bukan tentang superhero, melainkan para anti-hero serta mantan penjahat yang digabung dan dituntut untuk menghadapi ancaman besar yang tak bisa diselesaikan oleh pahlawan biasa. Akan ada juga sosok baru yang muncul. Siapakah dia? Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan latar 2027 di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana Yelena Belova yang merupakan mantan agen Black Widow terlihat masih berduka atas kematian saudarinya, yaitu Natasha Romanoff. Ia kemudian memanfaatkan keterampilannya bekerja untuk Valentine Allegra de Fontaine yang kini menjadi direktur CIA. Dalam misinya kali ini, Valentine meminta Yelena menyusup ke sebuah laboratorium dan menghilangkan seluruh jejak keterlibatannya dalam proyek Sentry milik grup Oxy yang bereksperimen menciptakan manusia super secara ilegal. Yelena kemudian berhasil menjatuhkan semua penjaga lab, namun ada satu ruangan yang tidak bisa ia buka karena membutuhkan biometrik Rai. Di saat itu juga, salah satu ilmuwan yang menjadi kunci dalam membuka ruangan itu datang dan mencoba menghentikan Yelena dengan mengarahkan pistolnya. Untungnya, Yelena mampu mengatasi serangan ilmuwan tersebut, dan saat si ilmuwan hendak menembak Yelena, pelurunya malah mengenai Rai-nya sendiri. Alhasil, Yelena pun gagal membuka ruangan tersebut. Dan untuk membersihkan jejaknya, Yelena meledakkan laboratorium itu dengan bom jarak jauh, di mana ledakan yang dihasilkan membuat Kak Ross yang sedang jalan-jalan ketakutan. What's next? Sementara itu di DC, Bucky Barnes yang kini menjadi anggota Kongres hadir di persidangan Valentine yang dimaksulkan karena melakukan operasi rahasia atau ilegal. Tetapi di situ Valentine tidak mengaku kalau ia terlibat dalam upaya Oxy untuk menciptakan manusia super. Valentine juga membela posisinya sebagai mantan ketua dewan di Oxy dan mengingatkan pengadilan kalau sekarang Avengers sudah tak ada. Ditambah lagi, sebelumnya si presiden alias Hulk merah juga ngamuk di film Captain America Brave New World. Jadi ia bersikeras mencari jalan keluar untuk melindungi dunia dari masa krisis ini. Setelah persidangan, Valentine menyuruh asistennya yang bernama Mel untuk mengirim misi selanjutnya kepada agen-agen pilihannya. Di sisi lain, Red Guardian atau Alexei Shostakov terlihat sedang santai di rumahnya sambil menonton dirinya sendiri saat masih jaya-jayanya menjadi pahlawan Soviet. Sampai akhirnya ia didatangi oleh putrinya yang tak lain adalah Yelena. Di situ, Yelena curhat tentang kerjaannya sekarang dan masih terbebani dengan kematian saudarinya. Yelena juga mengatakan kalau ia ingin berhenti dari pekerjaan Valentine. Namun Alexei meyakinkan Yelena agar tetap bertahan di pekerjaannya karena utang mereka di Bank Ukluk masih banyak. Mendengar hal itu, Yelena menjadi semangat mencari nafkah dan menghubungi Valentine untuk memberinya tugas yang lebih berat lagi. Oke, Val. Valentine kemudian meminta Yelen untuk pergi ke fasilitas The Vault yang di dalamnya menyimpan barang-barang Oxy yang paling sensitif, dan seseorang juga sedang mencoba untuk membobolnya. Jadi Valentine ingin Yelena membuntuti dan membunuh orang tersebut, serta mencari tahu apa yang sebenarnya diincar. Oke. Tak menunggu lama, Yelena pun langsung pergi ke sana. And then no problem. Saat memasuki fasilitas tersebut, Yelena menemukan dokumen rahasia serta foto-foto mayat. Bersamaan dengan itu,
John Walker atau agen AS muncul dengan menggunakan setelan seperti Kapten Amerika. Tanpa basa-basi, John pun kemudian langsung menyerang Yelena dan keduanya terlibat perkelahian singkat. Bersamaan dengan itu, muncullah sosok dengan masker putih yang disebut sebagai Taskmaster, dan ternyata ia adalah Antonia Dreykov yang merupakan putri dari salah satu musuh Yelena, yaitu Jenderal Dreykov. Kedatangan Antonia bukan untuk menemui Yelena, melainkan mengejar John. Tapi tak sampai di situ saja, karena ada satu tokoh lagi yang muncul, yaitu Ava Star atau Ghost yang juga bergabung dalam keributan itu dan menembak kelapa Antonia. Karena kekacauan tersebut, sebuah peti terbuka dan memunculkan seorang pria bernama Bob yang merupakan warga sipil biasa. Oh no. I'm Bob. Sementara itu di tempat lain, Valentine mengadakan sebuah acara untuk menghormati The Battle of New York. Di situ Bucky lalu mencoba mendekati Mel dan membujuknya agar memberitahu bukti-bukti Oxy. Create values. You're working me. You say you know who I am. Okay. Goodbye. I'm Bob. I told you I'm. Who sent you, Bob? Kita kembali lagi ke fasilitas, di mana mereka menyadari kalau setiap dari mereka bekerja untuk Valentine, dan kemunculan mereka sudah direncanakan oleh Valentine dengan tujuan agar mereka saling membunuh. Namun, Ghost tidak mempedulikan mereka dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi suara dengungan besar tiba-tiba terdengar yang menghentikan langkahnya. Ternyata sebelumnya Valentine sudah memasang jebakan, sedangkan Mel juga memantau mereka dari tabletnya dan memberitahu Valentine kalau target mereka sudah berkumpul semua. Alhasil, Valentine pun menyuruh Mel untuk membakar fasilitas tersebut. Dengan begitu, seluruh bukti-bukti serta para agen suruhannya yang tahu tentang rahasianya terbakar semua. Selang tak lama, fasilitas pun mulai mengeluarkan hawa hangat dan membuat semua yang ada di dalamnya panik kegirangan. Untuk keluar dari ruangan itu, mereka pun merusak sistem suara cemengking sehingga Ghost bisa keluar dari ruangan dan membuka pintunya. Go, 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 go. Dan tepat saat mesin pembakar mulai menyemburkan apinya, mereka akhirnya berhasil keluar dari ruangan meski harus jatuh pingsan akibat ledakan. Dalam posisi kelenger, Yelena melihat memori menyeramkan yang menghantuinya, di mana saat ia kecil dan masih menjadi murid di Akademi Black Widow atau Red Room, Yelena terpaksa menjebak gadis lain bernama Anya sebelum akhirnya Anya ditembak oleh seseorang pria. Namun anehnya, dalam ingatannya itu tiba-tiba muncul si Bob. Yelena pun langsung terbangun dan mendapati kalau tangannya bersentuhan dengan Bob. Dari situlah Yelena mulai curiga kalau Bob memiliki sebuah kemampuan khusus. Di sisi lain, Mel melaporkan ke Valentine kalau agen-agennya berhasil selamat dari kebakaran. Mel juga menunjukkan rekaman kamera CCTV dari tabletnya ke Val. Disitulah ia melihat pria asing yang tak lain adalah Bob sedang bersama Yelena serta yang lainnya. Jadi, Valentine ingin Mel mencari tahu siapa Bob itu, kenapa ia bisa berada di dalamnya. Dan tanpa mereka sadari, ternyata Alexei sedang menyamar sebagai sopir Valentine dan mendengar semua obrolan itu. Setelah dari mobil, Mel diam-diam pergi ke toilet dan menghubungi Bucky untuk memintanya agar melacak HP-nya. Karena Mel ingin Bucky membuntutinya untuk mengetahui kelakuan Valentine. But it's all over now, right? I was like 90. Great night. Kita kembali lagi ke Yelena, Ghost, dan John yang menanyakan ke Bob siapa dia sebenarnya. Namun, Bob juga tidak ingat banyak dan tiba-tiba terbangun di dalam fasilitas. Mereka lalu mencoba keluar dari fasilitas dengan melewati terowongan besar yang sempit dan tinggi. Jadi, mereka bekerjasama memanjat terowongan tersebut. Right. Someone's got a weird hard butt. Pardon me for the inconvenience. Right. Di samping itu, Mel mendapat informasi kalau Bob merupakan subjek dari uji coba Sentry. Namun, Valentine langsung menepisnya karena seharusnya semua subjek uji coba itu sudah tewas. Had a real rough go before that. Oh my god.
Di lain sisi, Yelena dan yang lainnya berhasil keluar dari terowongan. Tapi di saat John meraih tangan Bob, ia mendapat penglihatan tentang dirinya yang sedang melihat berita yang membahas jatuhnya seorang pahlawan super, yaitu dirinya sendiri. Bahkan saking fokusnya, John tidak memperdulikan bayinya yang sedang menangis. Hal ini pun membuat istri John marah, tetapi John nampak tidak peduli dan malah pergi begitu saja. Selang tak lama, John kembali sadar, di mana ia dan yang lainnya berhasil menemukan jalan keluar. Akan tetapi, di luar fasilitas sudah banyak pasukan milik Valentine yang sedang mengepung. Alhasil, mereka pun mulai menyusun rencana di mana Yelena dan Bob akan pergi menyalakan seluruh lampu di fasilitas, sementara Ghost mencari kendaraan yang bisa mereka gunakan untuk kabur, dan John berjaga melawan pasukan militer yang mencoba masuk. Let's do this. Mereka lalu mulai bergerak sesuai rencana. Yelena kemudian sedikit mengobrol dengan Bob yang mengatakan kalau ia sedikit ingat saat ada seseorang yang menawarinya obat percobaan dan menjanjikan obat itu akan mengubah hidupnya, sehingga membuat siapapun yang mengonsumsinya merasa berguna dan penting. Tapi setelah mengonsumsinya, Bob malah mengalami perubahan emosi yang cukup kuat. Di samping itu, para pasukan Valentine mulai dikerahkan ke lab. Elena pun bergegas menyalakan lampu, tapi sayang sistemnya rusak sehingga di dalam fasilitas masih gelap gulita. Alhasil John pun terpaksa menghadapi seluruh pasukan sendirian. Mendengar keributan yang dibuat oleh John, Yelena dan Bob pun menyusulnya dan mulai melawan para pasukan. Setelah mengalahkan mereka semua, keduanya bertemu lagi dengan John yang menyarankan agar mereka memakai setelan militer untuk penyamaran. Ketiganya kemudian menggunakan setelan militer dan menyusup keluar. Kemudian dilanjut masuk ke truk yang dibawa oleh Ghost. Tapi saat mereka mencapai di pos pemeriksaan, para prajurit lain curiga dan mulai menggeledah truk mereka. Namun tanpa mereka sadari, Bob ternyata keluar dari truk dan menembakkan senjata ke segala arah untuk mengambil perhatian para militer. Alhasil, Bob pun diberondong peluru oleh para pasukan yang kemudian dilihat oleh Yelena. Menyadari Bob mengorbankan dirinya demi mereka, ketiganya pun memilih untuk pergi. Namun, gak lama kemudian, Bob entah mengapa bangkit kembali dan bahkan tidak terluka sedikit pun. Gak cuma itu, Bob juga mulai terbang tinggi. Sebelum akhirnya, ia shock dengan kemampuan terbangnya sendiri, lalu kemudian pingsan, lalu wawah ke tanah. Bawahnya Bob menciptakan gelombang cukup besar sehingga membuat truk yang dikendari oleh Ghost gelempang. Setelah kejadian itu, Valentine menyuruh prajuritnya untuk membawa Bob, sedang yang lain harus ditangkap. Mel kemudian memberitahu Valentine kalau ledakan The Vault sudah masuk berita. Mereka juga masih belum menemukan Yelena dan yang lainnya. Alhasil, Valentine pun berencana akan membunuh Yelena dan yang lainnya setelah mereka bertemu. Let me know when our boy in the boat. They don't know what they're doing. Di sisi lain, Yelena, Ghost, dan John berjalan di tengah gurun. Sampai akhirnya mereka melihat mobil yang berjalan ke arah mereka, dan ternyata itu adalah Alexei yang datang menjemput mereka. Singkatnya, di tengah perjalanan, Alexei dengan semangat ingin membuat grup untuk mereka dan mendapat ide untuk menamainya dengan nama Thunderbolt. Nama itu ia dapat saat Yelena masih kecil dan masuk ke klub sepak bola yang bernama Thunderbolt. Di belakangnya, iya bener. Yes. You really need to sleep. Kemudian saat mereka melaju di jalanan, muncullah beberapa mobil militer dari belakang yang langsung menembaki mereka. Dan tentunya konvoi mobil itu utusan Valentine. Alexei pun langsung tancap gas dan membuka botol vodka, lalu menyalakannya dengan api dan melemparkannya ke mobil belakang hingga terbakar. Namun itu sia-sia karena mobil musuh terbuat dari besi Pakistan.
Ghost kemudian keluar dari mobil untuk siap bertarung. Namun mobil-mobil itu juga dilengkapi sinar supersonik yang mengganggu pendengaran Ghost. Alhasil, Ghost pun memilih untuk mundur. Di waktu yang sama, Bucky muncul menggunakan motor Beat Karbu dan berhasil menggulingkan mobil-mobil anak buah Valentine. Gak cuma itu, Bucky juga menggulingkan mobil Alexei untuk menangkap Yelena, Ghost, John, dan Alexei karena mereka bisa menjadi bukti dari rahasia-rahasia milik Valentine. Di sisi lain, Valentine pergi ke Watchtower yang sebelumnya dikenal dengan Avenger Tower. Di situ Valentine membangun tempat penelitian dan membawa Bob ke tempat tersebut. Valentine lalu menginterogasi Bob karena ia menjadi satu-satunya subjek yang berhasil selamat dari uji coba Sentry. Namun saat bangun, Bob hanya menanyakan tentang Yelena. Valentine pun mengambil kesempatan itu dengan mengatakan kalau Yelena dan yang lainnya adalah sekumpulan orang jahat yang sengaja meninggalkan Bob. Jadi Valentine meminta Bob agar fokus pada dirinya sendiri yang memiliki kemampuan jauh di atas manusia biasa, bahkan memuji Bob kalau Bob ini bisa mengalahkan semua anggota Avenger dengan kekuatannya. Valentine juga mengaku kalau ia tahu betul tentang hidup Bob sebelumnya, seperti tentang penyakit ibunya. Valentine lalu mencoba mendekati Bob dan meraih tangannya, tapi tiba-tiba ia melihat memori masa lalunya saat masih kecil, di mana ayah Valentine terlihat ketakutan seperti dikejar-kejar oleh orang-orang. Sampai akhirnya ia melihat ayahnya ditembak oleh seorang pria tepat di depannya. Ingatan mengerikan itu pun membuat Valentine terdiam dan shock. Namun Bob mengungkapkan kalau ia bisa mengendalikan kemampuannya ini. I can control it. Kita kembali lagi ke Yelena dan yang lain yang diikat oleh Bucky. Di situ Bucky mengatakan alasan ia menangkap mereka karena mereka adalah agen suruhan Valentine. Dan ia akan menggunakan mereka sebagai bukti rahasia Valentine saat di persidangan nanti. Namun mereka menolak digowo karena mereka tidak lagi bekerja dengan Valentine. Mereka lalu memberitahu Bucky tentang Bob yang merupakan subjek dari uji coba milik Valentine. Dan hebatnya lagi, Bob mampu terbang tanpa alat bantu dan tak terluka saat ditembak beberapa kali. Bersamaan dengan itu, Bucky mendapat telepon dari Mel yang diam-diam bersembunyi hanya untuk memberitahu kalau subjek Sentry itu sangatlah berbahaya dan kini subjek itu sedang bersama Valentine yang akan menjadi ancaman serius. Mengetahui omongannya Yelena dan cawan-cawannya benar, Bucky pun memutuskan untuk melepaskan Yelena, Ghost, John, dan Alexei untuk membantunya menghentikan Valentine dan makhluk uji cobanya tersebut. We'll live with it forever. Stop, Val. Di samping itu, Mel ketahuan oleh Valentine yang dari tadi menguping pembicaraan antara ia dengan Bucky. Namun, Valentine tidak marah dan mengatakan kalau di dunia ini ada orang jahat dan ada yang lebih jahat. Jadi ini waktunya Mel untuk menentukan pilihan di pihak mana ia akan berpihak. Valentine kemudian mendatangi Bob untuk memulai latihan mengendalikan kekuatannya. Ia juga memberi Bob kata-kata mutiara kalau tak ada orang yang mampu membuatnya sempurna kecuali Valentine. Hal ini membuat Bob semakin berpihak kepada Valentine. Sementara itu, Bucky membawa Thunderbolt ke Watchtower menggunakan truk es kristal untuk menghentikan Valentine. Dan untuk memasuki gedung itu, Bucky lalu menabrakkan pintu utama gedung dan terjadilah pertarungan melawan para penjaga. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba Valentine berbicara lewat speaker kalau ia akan membukakan pintu untuk mereka tanpa glut-glutan. Singkat cerita, saat bertemu langsung dengan Valentine, Bucky pun menanyakan keberadaan Mel. Tetapi, Val tidak memberitahunya secara langsung sehingga membuat Bucky kesal dan hendak menyerang Valentine. Namun, tangan Bucky tiba-tiba tidak bisa bergerak yang ternyata itu adalah ulah dari Bob. Kini Bob pun muncul dengan setelan barunya yang berwarna kuning-kuning dan menyebut dirinya sebagai Sentry. Valentine lalu mengatakan rencananya dengan mengundang para wartawan dan nantinya Sentry akan melawan Thunderbolt yang dikenal sebagai sekelompok agen pemberontak. Dengan begitu,
orang-orang akan mengenal Valentine sebagai pembawa era baru untuk melindungi dunia karena sudah menciptakan Sentry. Mendengar alasan Valentine yang seperti itu, para Thunderbolt pun langsung terbawa emosi dan menyerang Sentry. Namun Sentry mampu menahan pukulan dari segala sisi dan menjatuhkan mereka dengan sangat mudah. Alhasil, Thunderbolt pun memilih untuk kabur. Here's the job. Setelah para Thunderbolt keluar dari gedung, Sentry bertanya-tanya tentang dirinya. Karena ia kini merasa sudah hebat layaknya dewa, dan dewa tidak memerlukan orang yang bisa menyuruh-nyuruh. Karena hal itulah ia pun menyerang Valentine. Tapi untungnya Mel datang dan menggunakan kill switch untuk menjatuhkan Sentry. Namun saat Mel dan Valentine pergi, tubuh Sentry mulai diselimuti oleh bayangan gelap. Sementara itu, Yelena dan yang lainnya mulai putus asa dan menganggap kalau usaha mereka percuma karena mereka bukanlah superhero seperti tim Bobo Boy. Yelena lalu pergi dengan rasa kecewa pada dirinya sendiri. Ia merasa kalau ia tidak memiliki apapun selain pekerjaannya. Alexei lalu memberinya motivasi dengan mengatakan kalau Yelena dulu sangatlah ceria dan berharga baginya. Begitupun dengan sekarang. Hal itu tentunya membuat Yelena sedikit lega. Tak lama kemudian, mereka beserta para warga New York melihat Sentry yang kini berubah The Void terbang di atas mereka. Para pasukan militer pun dikerahkan, tetapi Sentry dengan mudah mengalahkan mereka dengan memasukkan mereka ke dalam dunia kekosongan. Sentry juga bahkan melempar helikopter ke gedung, sehingga membuat keadaan semakin kacau. Dari kekacauan inilah, Thunderbolt berkumpul kembali untuk mengevakuasi para warga sipil. Alexei juga berhasil menyelamatkan anak kecil yang hampir saja ketiban runtuhan. Namun kocaknya, si gadis itu diubah menjadi bayangan hitam oleh Sentry. Sentry lalu lanjut merubah orang-orang dengan kegelapan hingga membuat sebagian kota mulai menghitam. Melihat kelakuan Sentry, Yelena pun berjalan menuju ke Sentry dan membuat Yelena terbawa ke ruang hampa serta melihat memorinya saat masih kecil. Namun kali ini Yelena berhasil menghentikan pria yang mau menembak Anya. Tapi sayangnya Anya kecil malah menyerang Yelena asli hingga membuatnya terlilit rantai pohon. Setelah Yelena berhasil bebas, ia mencoba kabur tapi terjatuh ke memorinya saat ia masih di Red Room. Tak sampai di situ saja, Yelena juga terjatuh ke memori selanjutnya saat ia tak sadarkan diri di kamar mandi. Bob. Yelena lalu melihat Bob dari cermin dan mendekatinya perlahan. Hi. Yelena kemudian membujuk Bob agar keluar dari zona gelapnya yang diakibatkan oleh tekanan dari orang tuanya dulu sehingga membuat Bob depresi. Tapi di saat yang sama, ruangan itu menjadi kacau akibat Void yang masih menguasai tubuh Bob. Untungnya, Ghost, Alexei, Bucky, dan John ikut masuk ke dalam The Void untuk menyelamatkan Yelena serta Bob. Did you see her? You okay? Dan agar bisa keluar dari ruangan hampa itu, mereka harus melewati ruang memori yang paling terburuk, yaitu memori Bob saat mengalami depresi. Di mana tidak ada seorang pun yang menolongnya, sampai akhirnya ia berakhir di laboratorium untuk melakukan uji coba setelah ditawari obat yang bisa membuat Bob lebih berguna. Di ruangan itu, mereka lalu melihat sosok Bob yang diliputi kegelapan. Namun, sosok gelap itu langsung melakukan serangan ke Yelena serta yang lainnya dan mengikat mereka dengan besi.
Bob yang sudah muak pun mencoba melawan sosok gelap tersebut dan memukulinya beberapa kali. Akan tapi itulah yang diinginkan oleh kegelapan, yaitu sosok Bob yang penuh dengan amarah sehingga mempermudah kegelapan menyelimuti dirinya. Melihat hal ini, Yelena pun berusaha melepaskan diri dari ikatan dan berlari ke arah Bob untuk memeluknya sambil menenangkan Bob. Begitu pula dengan Alexei, Ghost, John, dan Bucky yang juga mengingatkan Bob kalau ia sangat berarti. Alhasil, kini kegelapan pun mulai sirna dan kota kembali seperti semula. Setelah semuanya mereda, Alexei dan yang lainnya kemudian mencoba memberi pelajaran ke Valentine karena sudah menciptakan subjek yang berbahaya. Tetapi, Valentine malah membawa mereka ke balik kain yang sudah penuh oleh wartawan. Ternyata itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh Valentine, di mana ia memperkenalkan Thunderbolt di publik sebagai pengganti Avenger. Tentunya, hal ini membuat Yelena, Alexei, Ghost, Bucky, dan John kebingungan. Meskipun begitu, Yelena berbisik ke Valentine kalau Valentine kini ada di bawah kendalinya. Scene kemudian menunjukkan adegan kredit di mana Thunderbolt sekarang dikenal di mana-mana dan bahkan kolab dengan merek serial. Lalu di adegan pasca kredit, tepat pada 14 bulan setelah kejadian Sentry, para Thunderbolt yang sedang diskusi untuk tim mereka seperti bertanya ke Sambilson tentang menggunakan perisai Captain America dan juga seragam mereka. Alexei juga mengusulkan untuk mengganti nama tim menjadi New Avengers. Di tengah diskusi itu, mereka mendapat peringatan dari luar angkasa tentang pesawat ruang angkasa ekstra dimensi berlogo 4. Lalu apakah itu Fantastic Wow yang selama ini kita tunggu-tunggu? Film pun tamat. Oke, itulah alutsista film Thunderbolt. Semoga kalian terhibur dengan alutsista yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya. Doesn't sound like a shredder.